Bapak-bapak berarti anu seueur bapak-bapak yang dimuliakan Allah serta ibu-ibu mati sama bu dibanding opat gitu nya. Dan kan ibu-ibu pun serti pamagat gitu sabiasnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah juga Ibu Atin dan Ibu Ajais juga Pak Agung di belakang dan semua. Pada hari ini alhamdulillah segala puji kita panjatkan pada junjungan besar kita Bapak ibunya. Nah, ini punggu-punggu kamai segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita panjatkan juga pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabi'in beserta kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu ceramah tahunan. Pak Ketua DKM ada yang bilang tadi Pak ceramah tahunan yang sampai sebulanan. Alhamdulillah maka diserahkan tablik akbar. Tapi ada permintaan bulanan tetap ada Pak. Ternyata orang matos gitu. Pak Ketua DKM sampai pendalaman punya. Hari kami mah kantongan jalan terima ya gitu punya. Mohon. Jadi kita alhamdulillah sudah mulai lagi. Sebelumnya kesibukan masing-masing, alhamdulillah kita dengar di masing-masing damai tiap minggu ya kita bisa nama tiara buah konsolidasi ke dalam. Nah, untuk hari ini, insya Allah susunan acaranya pertama pembukaan yang dilanjutkan pengajian Al-Quran oleh Ustaz Sofyan. Kemudian nanti ada pemaparan doa tebras ya. Selanjutnya ada tausiah dari Ustaz Ramadian. Kemudian pemaparan presentasi dari Al-Fitiyah. Kemudian doa dan penutup. Baik, itu susunan acaranya. Mari kita buka dengan membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Dian Sofyan. Maka Pak Ustaz Dian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأنك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أحسن عملا صدق الله العظيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah membaca ayat Al-Quran, semoga menjadi kita berkah dan hidayah buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, hari ini tanggal sabaraha ibu? Tanggal sabaraha? 17 ayat naon? Oh, orang pantunnya, tapi nggak mau cakap ayat ibunya. Itu masjid ibunya. Pergi ke masjid berbaju bersih, duduk berzikir, tenangkan jiwa. Kepada Allah kita berterima kasih. Indonesia merdeka atas rahmatnya. Amin. Ya, berikutnya sambutan dari Ketua DKM Bapak Insinyur Haji Irwan Haji. Maka Paktos saling tempat di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barusan ditanya sama Pak Ucu, sekarang tanggal berapa? Oh besok. Kalau sekarang tanggal 16, kalau besok 17. Padahal sekarang itu tanggal 3. Cuma di awal. Di awal atau Pak? Hijrah itu Pak. Hijrah. Saya tanya Mas Edi Pak. Dulu menurut cerita tanggal 17 Agustus 45 itu bersamaan dengan tanggal 9 Ramadan. Menurut cerita, tapi saya juga tidak tahu. Belum lahir. Belum lahir. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian atas kehadirannya di acara Tablik Akbar yang kata Pak Ucu setahun sekali. Tapi insya Allah sebenarnya acara seperti ini tergantung Bapak Ibu ini setiap hari boleh, seminggu sekali boleh, sebulan sekali juga boleh. Tapi intinya kita siap. Nah kalau nggak ada permintaan kadang-kadang mendadak susah gitu. Tapi insya Allah kita akan senantiasa semakin hari inginnya semakin dekat sama Allah. Nah insya Allah pagi ini saya ambil tema itu hijrah. Udah judulnya hijrah ibadah. Nah ada yang tanya, oh ibadah itu disuruh pindah gitu. Hijrahnya pindah, ibadahnya pindah. Bukan itu yang pindah itu cara makan kita, hati kita. Kan selama ini mungkin kalau sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar saja lurus ke Allahu Akbar. Tapi benar nggak sih kita sudah berserah diri kepada Allah, mengakui kebesaran Allah, atau baru masih mengaku-aku bahwa Allah itu besar? Nah, itu mungkin kita perlu banyak belajar. Nah, insya Allah di mesin kelas akan semakin banyak belajar karena kesana. Alhamdulillah katanya Ustaznya sudah datang dan saya kira acara ini bisa diteruskan. Ya, lanjut terusin. Insya Allah kita sampai jam 11 dan seterusnya. Saya kira itu Bu ya dari saya. Dan kalau Bapak Ibu ada usulan ke aktivitas yang seperti ini sampaikan saja di kota sana, di masyarakat ada. Atau kalau susah-susah amat bisa kalau ada di WA saja. WA bisa di nomor, kalau belum tahu ada nomor di situ ada tulisan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari sambutan dari Pak Ketua DKM. Alhamdulillah Pak Ustadz yang kita tunggu-tunggu sudah hadir. Bunda di sehat. Wah.
Kita bukan di masjid, kita di aula ya. Ada isi tepuk tangan boleh ya? Boleh. Tepuk tangan dulu buat semua yang hadir. Luar biasa. Buat bapak-bapak juga, bapak-bapak sehat? Allah, luar biasa, ini luar biasa. Kalau ditanya sehat, luar biasa well. Kalau nanti saya tanya lagi, baik gitu ya. Biar kita bisa jawab semua ya. Jemaah apa kabar? Baik. Keluarganya apa kabar? Baik. Dompetnya apa kabar? Baik. Hanya sekian persen yang dompetnya baik gitu kan ya. Allah luar biasa hari ini. Begitu bercahayanya di tempat ini. Semoga tempat ini selalu diberi keberkahan, kelancaran, dan kemanfaatan selalu. Agi tadi teh rada mumping di belakang karena banyak kegiatan sekarang mulai terjadi lagi di sini Bapak Ustaz-Ustaz yang luar biasa. Kita doakan mereka yang terlibat untuk saling keumatan ini selalu terjaga. Kita saling mengingatkan, saling menguatkan dalam ketaatan dan juga ketakwaan tentunya. Mohon izin ya Bapak, ya Ustaz, ya para guru dan juga Ustazah, para bunda, saya berdiri di sini Allahu Akbar. Mohon izin lagi, apalagi duduk di kursi, mohon izin sekali. Bukan untuk mengajari, tapi hanya ingin berbagi cerita aja. Seru ya? Jadi kita nanti boleh tanya jawab juga, boleh ya? Bercerita ya, boleh ya? Tadi dikatakan, aduh Kang Ramadan ini itu, aduh. Sebetulnya saya masih menimba ilmu juga kayak teman-teman yang lain. Yang lagi heboh sekarang ada rumah ilmiah ya, hipnoterapi ya teh ya. Ya, itu satu kata yang saya buat. Kami sama-sama di CHCHT-nya kita ngambil bagaimana bisa membaca pikiran manusia-manusia di sini dari matanya saja sudah bisa lihat. Biasanya kalau saya kajian bawah sarung tangan, saya praktek tuh biasanya. Saya shock terapi langsung saya. Mau dilakukan sekarang di sini? Mau Ustaz? Itu mah nanti ngegowok kan? Ngegowok semua, nanti keluar semua curhatan hatinya ya Ustaz. Apa nanti sambil jalan tenang saya sambil jalan? Iya. Kalau saya itu langsung melihat mata, kelihatan mata-matanya ada pengen bercerita. Ya Bun ya? Ya Pak ya? Masya Allah, ini segar-segar banget. Bapak sudah minum kopi belum hari ini? Teh, yang suka kopi ngacung? Sama kan? Kalau suka kopi ngacung dulu? Suka kopi ngacung? Mantap. Karena cuma kopi yang tidak bisa mengkhianati rasa. Tidak seperti cinta yang mati rasa. Luar biasa. Luar biasa hari ini. Mohon izin, ya makanya saya dengan Uma versi perempuannya dia safar kemana-mana, dan guru kami di CHCHT ada berapa guru, dan kami juga bareng sama Dr. Aisyah Dahlan, itu senior CNLP. Kami mempelajari neurolinguistic programming. Jadi Pak, kita tuh bisa melihat dari pola dan gaya bicara manusia, kita tahu. Makanya sekarang saya tanya sama Bunda atau Teteh manggilnya, Bunda Salihah. Bapak-bapak luar biasa. Saya bertanya, ada yang datang ke sini nggak sendirian? Ada yang nggak sendirian? Ada yang nggak datang sendirian? Ngacung dong, datang nggak sendirian, ngajak temannya, ngajak saudaranya. Sendirian, yang nggak sendirian. Masya Allah. Nggak sendirian Pak ya? Nggak sendirian, luar biasa. Kepikiran nggak kenapa dia ngajak itu, pengen ngajak Bunda, ngajak Bapak, ayo datang kajian tuh di masjid hari ini, datang kenapa atau ada ustaz-ustaz lainnya? Kepikiran nggak kenapa? Pikiran nggak kenapa? Atau Bunda ngajak sahabatnya, ngajak saudaranya, Bapak ngajak sahabatnya, ngajak saudaranya, pikiran nggak mau ngapain sebenarnya? Betul, salah satu kenapa? Salah satu niat baiknya kenapa orang lain, sahabat atau siapapun ngajak Bunda kajian, ngajak Bapak kajian, kenapa? Dia pengen ada surga bersama Bunda dan Bapak nanti di sana. Orang mengajak kajian, mengajak kebaikan, hatinya insya Allah pengen ngajak sama-sama di surga nantinya. Dan seandainya kata si Bapak, saya ngajak antum buat kajian, buat melakukan kebaikan, mungkin saya nggak diterima amal solehnya, tapi mungkin dari antum diterima amal solehnya. Ketika mendapati sahabat-sahabat seperti ini, jaga Bunda, jaga ya akhi, genggam tangannya, ingatin
Bahkan Hasan Al-Basri mengatakan, carilah sahabat-sahabat soleh karena dia akan memberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Nah sekarang saya tanya lagi, yang hadir di sini kiri kanannya udah saling kenal belum? Oh kan, belum saling kenal kan? Sekarang sapa dulu sebelah kanannya, sapa dulu. Assalamualaikum ya Mufti. Sapa silakan Bunda, biar cair suasana. Assalamualaikum. Kirinya juga salam dulu. Assalamualaikum. Betul, guru saya mengatakan seperti ini ketika kita datang kajian, bila perlu tanya namanya. Karena apa? Nanti bersaksi, ya Allah, mana sahabat saya kemarin kajian bareng ya Allah. Berhak dan memberikan syafaat dan juga kebaikan ya Allah. Jadi beruntung yang hari ini datang nggak sendirian, yang hari ini datang ngingetin oleh sahabat, oleh saudara untuk datang kajian. Ya, alhamdulillah. Baiklah, kita mulai kajiannya. Siap mulai kajiannya? Judul kita apa hari ini? Hijrah. Hijrah ya, ngaco nggak tahu ada hadiah. Hijrah dan ibadah kan enggak hadiahnya kan enggak? Iya, KFC kan enggak hadiahnya. Oh itu banyak kemarin kita dulu. Iya. Hijrah itu materinya kita padatin jadi sejam. Ibadah kita padatin jadi sejam lagi. 2 jam kuat? Kuat? Saya nggak kuat. Dilanjutin sama MC aja. Alhamdulillah. Luar biasa hari ini, Masya Allah, begitu bercahayanya. Ada 3 hal yang disukai oleh Rasulullah. Pertama adalah melihat air mengalir, kedua adalah melihat warna hijau, dan ketiga adalah melihat wajah-wajah yang berseri seperti ini. Yuk ikutin saya ya teteh, ya bunda, ya bapak. Bismillah ya Allah. Semoga yang hadir hari ini di sini ya Allah, kembali engkau kumpulkan dalam indahnya surga ya Allah. Masya Allah, Masya Allah luar biasa. Bu, kita sambil duduk berdiri ya, duduk berdiri ya. Pak, pensi bisa di sini pensi, nggak apa-apa, kayu. Ya. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Inzarallahu alaihi kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bah qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sereh. Yang jawab salam cuma sewareh. Tengkaci, diulang lagi. Saya tadi menjiplak beliau di pantun. Ya, kita ulangi ya, Pak Ustaz ya. Bismillah ya Allah. Semoga yang jawab salam saya paling cepat, paling semangat. Yang hari ini lagi sakit kau sembuhkan sakitnya ya Allah. Amin. Yang lagi terlilit hutang kau lunaskan hutangnya ya Allah. Amin. Kau jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Amin. Tahun ini secepatnya bisa umroh dan haji ya Allah. Amin. Dan yang lagi sendiri ketemu jodohnya ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, yang maha melihat, yang maha menatap, yang maha membolak-balikan hati, maha pengampun dosa dan pengabul doa. Maha pertama tanpa ada yang mengawali, dan terakhir tanpa ada yang mengakhiri. Yang selalu dekat dengan kita ketika kita ingin dekat karena Allah. Ingin dekat karena apa kan? Karena lagi sakit, kecewa, putus asa, patah, nggak dianggap, bahkan nggak dipedulikan. Biasanya kau pengen dekat sama Allah, betul? Dan Allah selalu dekat dengan kita ketika kita menjauh. Yang menjauh siapa? Kita.
Karena apa? Sibuk, banyak kerjaan, banyak orderan, loba healing, dan sebagainya. Kita menjauh tapi Allah tetap dekat. Serta salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi Allah paling mulia, sang pembawa cahaya, yang membawa Islam itu mencipta bukan mencela, Islam itu mengajak bukan mengejek, Islam itu merangkul bukan memukul, Islam itu mengilhami bukan menghakimi, dan Islam itu memberi manfaat bukan menghujat. Serta kepada para aulia dan guru-guru kita yang terus mengajarkan akhlakul karimah. Bunda Teteh Salihah, Bapak, kenapa tak bisa bilang Islam itu memberi manfaat bukan menghujat? Karena maaf, hari ini di lapangan kita sering melihat kostumnya sama Pak ya, Tuhannya sama, Nabinya sama, kiblatnya sama, tapi kok begitu mudahnya lisannya mentakzirkan, menyalahkan orang lain sama-sama Islam. Bahkan lebih mengerikan kembali, mereka mengkafirkan saudara Islam. Betul Pak ya? Menyerang di lapangannya. Betul? Kita bingung. Mereka begitu mudah mengkafirkan saudara Islamnya, sedangkan Rasulullah begitu dengan kelembutan dari yang belum Islam biar jadi Islam. Kita bingung dia belajar dari siapa. Yang pasti sosok yang dicintainya, yang diidolakannya adalah bukan Rasulullah. Jadi hati-hati dalam memilih circle, memilih teman, memilih tempat belajar, memilih guru. Dan alhamdulillah Allah itu sudah memberikan kita akal dan iman buat berpikir yang mana yang bisa kita lakukan dan mana yang jangan dilakukan. Alhamdulillah, bagaimana caranya kan biar kita tahu itu benar ataupun salah? Dan alhamdulillah hari inilah kita dikumpulkan dalam nikmatnya silaturahmi, nikmatnya bermajelis, berkumpul dalam satu ukhuwah Islamiyah yang saling mengingatkan, saling menguatkan dalam ketaatan dan juga ketakwaan tentunya. Alhamdulillah. Man salaka tariqan yaltamisu fil ilman sallallahu tariqan ila jannah. Ini untuk orang-orang pilihan Allah, orang-orang luar biasa yang hadir di sini. Kenapa? Dari sekian banyaknya orang-orang manusia sekitaran Antapani, Kiara Condong, ada saudara kita dan keluarga kita. Tapi kenapa bapak-bapak, kenapa ibu-ibu yang dipilih untuk hadir di sini? Kepikiran nggak? Saya yakin ya Pak Ustadz ya, mereka tahu juga bagaimana pentingnya mencari ilmu. Tapi kenapa Allah memilih bapak-bapak yang ada di sini dan ibu-ibu yang di sini saja dipilih Allah dari sekian banyak yang manusia di sini? Karena apa? Karena semua yang hadir di sini adalah spesial di mata Allah. Spesial di mata Allah. Saya yakin Ahad pagi itu godaannya banyak sekali, Pak ya. Banyak sekali godaannya. Wabil khusus buat para awat bebersih rumah, betul. Belum lagi drakor, Gracin, India dan sebagainya. Kayak belum bapak-bapak pengen touring. Waduh, kalau udah godaan touring itu berat sekali kabarnya. Tapi Allah sangat mencintai mereka yang hadir di sini. Orang-orang yang luar biasa. Alhamdulillah. Nah, man salaka tariqan yaltamisu fil ilman sallallahu tariqan ila jannah. Hadis ini menguatkan kita bagaimana mulianya, hebatnya mereka yang hadir dalam majelis. Barang siapa yang keluar rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Ini salah satu menguatkan saya Ustaz. Belajar tanpa batas, tak terbatas ruang dan waktu dan usia. Ya. Hadis mengatakan barang siapa yang keluar rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Dari rumahmu ke masjid, prosesnya ditambah lagi dengan memuliakan Allah, lisannya berzikir, lisannya bersalawat ke atas Nabi, makin mulia dirimu, diangkat derajatnya dan dihapuskan semua dosa-dosanya. Yang dikatakan surat Al-Mujadalah, dikatakan barang siapa yang pergi menuntut ilmu itu
nanti diangkat derajatnya dari manusia-manusia lain. Yarfa izal lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya lebih mulia. Alhamdulillah. Ya Ustaz, anak teh kalau di lapangan ya bapak-bapak apaan? Di kajian tuh emang kita lihat sendiri perbandingannya nih 90 banding 10 gimana. Ini ngomong wanita Tadi ditanya sama Pak, bapak-bapak nanya ke saya juga, bapak-bapak sakit apa nanti sarang opat? Oh, mewakili dong. maksudnya bilang tidak. Pak Ustaz, tapi di luar saudara-saudara saya nggak ada. Bagaimana? Izin Pak. Allahu Akbar. Bunda Salihah, di tiap kajian saya itu alhamdulillah Bapak ya aman itu selalu akhwat, teteh-teteh, bunda-bunda dan nin-nin yang banyak tetangga dia. Sekarang saya nanya sama bunda-bunda. Kadang-kadang kajiannya juga sampai tunduh-tunduh ya, sambil ngantuk kan ya. Ini yang fenomena saya temuin Pak. Ibu-ibu itu kalau kajiannya luar biasa. Mereka menggunakan pakaian terbaik, wewangian terbaik, karena dia tahu akan ketemu dengan yang maha baik. Di mana doa dikabulkan, dosa dihancurkan. Jadi mereka itu kadang-kadang kajian kok masya Allah. Kadang-kadang saya lihat mereka dengar tapi matanya merem gitu toh, goyang-goyang, ngumpul gitu kan. Bu terus sampai mana? Gitu kan ya. Satu fenomena itu Pak. Kedua fenomena lain adalah kadang-kadang mereka selain kajian, ibu-ibu itu bawa terlambat. Apalagi habis lebaran. Di depan itu Pak biasanya ada toples, ilusi gitu kan ya. Tapi alhamdulillah jangan kita halangin mereka buat belajar Pak ya. Buat gayanya beda-beda maksudnya gitu. Sekarang saya bertanya ke bunda-bunda, suarakan kewanitaan, merdekakan kewanitaan. Mumpung masih ada bapak-bapak dikit, merdeka kan kita kan? Setuju Pak. Nanti kita bahas ya. Kita bahas, sepakat banget saya. Bun, kalau yang biasanya nyiapin sarapan itu siapa? Bunda. Nyiapin pakaian sekolah anak-anak siapa? Nyiapin makan siang siapa? Yang nyuci nyetrika siapa? Yang nunggu bapak pulang siapa? Yang paling suka belanja Shopee siapa? Oh, kerasa Pak. Shopee mereka Pak. Ya. Ini survei memang membuktikan bahwa yang paling kuat itu adalah perempuan ternyata dari laki-laki. Ya, paling kuat sekali itu adalah perempuan. Bahkan saya ngurus sama para guru saya pada saat itu juga, kadang-kadang cemburu sama perempuan katanya. Kenapa? Pintu surga itu begitu mudahnya mereka dapatkan. Enggak kayak para laki-laki kayak gini. Di dunia ini katanya selalu disalahkan, betul Pak? Akan sama ini selalu benar. Ras paling benar dan kita selalu salah Pak. Bahkan kita benar pun tetap salah, betul Pak? Bahkan Bun, laki-laki ini Bun, di dunia itu selalu disalahkan dan pertanggungjawaban. Mereka di dunia ditanyakan pertanggungjawabannya, Pak nanti Pak di yaumil akhir ditanya lagi Pak pertanggungjawaban kita. Beri, makanya ngeri Pak. Makanya para ustaz ngomong enak banget ya jadi perempuan yang mudah banget masuk surganya. Tinggal dengan 4 perkara saya yakin udah pada tahu semua kan. 4 perkara itu lakukan, insya Allah pintu surga bisa masuk dari mana saja. Makanya spesial buat perempuan hari ini, kalian luncurkan ke dunia ini udah tiket surga luar biasa. Ada keistimewaan luar biasa. Tahu nggak? Tapi diem aja jangan sama yang lain. Ini support perempuan, jangan sudah bapak-bapaknya ya. Tahu nggak? Perempuan itu pertama hadir ke dunia, dia itu sudah memberi tiket surga untuk orang tuanya. Hebatnya perempuan. Ketika ibu, teteh, wati hadir ke dunia, itu sudah memberikan tiket surga untuk orang tuanya. Itu pertama. Dan kedua, ketika wanita ini remaja dan menikah, dia menyempurnakan agama suaminya dan dirinya. Itu perempuan. Dan ketiga, ketika wanita ini menjadi seorang ibu, surga ada di bawah telapak kakinya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Alhamdulillah. Makanya Bunda, Teteh, ayo
percantik segala sesuatu yang dari Allah. Wabil khusus adalah akhlak dan imannya. Kenapa? Cantiknya paras, cantiknya wajah akan berakhir di tanah. Tapi cantiknya akhlak akan berakhir di indahnya surga. Buat status hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah, luar biasa. Makanya Pak, perempuan ini katanya paling doyan sama 3R. Paling suka sama 3R. Ya. Bukan Ramarian, bukan dari Ramarian ya. 3R itu apa aja? Pertama adalah home care. Home care, kalau di rumah udah komplit, ada mesin cuci, seneng ya. Kompor bagus, TV-nya tinggal pencet, seneng ya. Ada alat olahraga juga Bun ya. Senang ya Pak. Satu, home care. Kedua apa? Skincare. Skincare. Perempuan yang sunatullahnya mempercantik diri karena apa? Perhiasan dunia paling indah adalah wanita yang sakit. Itu skincare. Dan ketiga, perempuan itu paling suka apa? Transfer. Betul. Masalah akan hilang Pak. Yang tadinya main Pak udah transfer, lupa semuanya Pak. Alhamdulillah. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Sepakat nggak nih? Udah diberi berapa? Tahu? Sepakat? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Bu, biasanya hal yang saya bahas paling senang perempuan. Bahagia luar biasa. Tersampaikan katanya. Tersampaikan, alhamdulillah. Nah, tema kita kali ini adalah hijrah dan juga ibadah. Hijrah, nikmatnya hijrah dalam beribadah. Sudah ada yang buka mushafnya? Boleh dari handphonenya, boleh? Ada yang bisa bacain surat Az-Zariyat 56? Az-Zariyat 56? Maka siapa? Pakai makom apapun boleh. Mau Kurdi, Bayati, Rus, Nahawan juga boleh. Ayatnya pendek, silakan Bu. Sudah dapat? Iya. Iya. Nah, iya maka Az-Zariyat 56 ya Bunda Wan. 56. Az-Zariyat 56 aja. Satu ayat dengan tahunnya ya. Silakan. Dan kita tahu ibadah kita harus seperti apa sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sambung lagi Hijrah 99 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Artinya Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian atau kematian. Allahu Akbar. Pertama tadi artinya apa Bunda? Sadaqallahu. Artinya apa tadi? Masih ada? Belum dibaca dan lupa ya? Yang wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Pendek, tapi itulah wujud penciptaan manusia. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Bun, bicara tentang jin dan manusia ini semua ciptaan Allah. Ya, paling sempurna insya Allah manusia. Karena apa? Ini sedikit lihat dari belakang, Bapak, ya Ibu. Waktu di tahun 60-70-an di Eropa itu lagi heboh-hebohnya namanya makhluk-makhluk seperti itu, jin dan sebagainya. Itu ditemukannya di London, di Big Ben, di Inggris. Jin perjinan itu di sana. Dan lebihnya adalah Dracula zamannya. Emang ada tuh zaman-zaman Dracula itu di Inggris, markasnya bisa dikatakan. Nah di tahun 60-70-an sampai 80, jin itu di Indonesia ternyata ada juga Pak. Dan banyak ditemukan itu adalah di Bandung. Betul. Sekolah bisa apa di Jalan Ciamplas. Ya, Ciamplas Pak. Iya, di Bandung, di Indonesia tempatnya di Ciamplas itu banyak jin. Tapi sekarang udah nggak ada lagi Pak ya? Udah nggak ada. Bandung udah nggak ada jin dari sekarang. Jinnya ada di diri masing-masing. Nah dikatakan tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Bunda, jadi kita ada sekarang ini itu untuk beribadah kepada Allah.
Apapun yang kita lakukan adalah berharap ridho Allah. Apapun yang kita lakukan semoga Allah terima. Jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Kita singkat. Ada jawaban lagi. Sampai kapan kita beribadah? Kata Bapak MC apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kepastian itu datang. Kepastian itu apa kira-kira? Kematian. Mati itu pasti, Bunda. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut, dikatakan tidak ada yang bernyata semua merasakan mati. Kepastian itu adalah pasti. Bunda, kita nggak tahu, kita pengen belajar udah mau beli mobil, udah ada dananya, tiba-tiba ada hal tidak diinginkan, nggak jadi dapat mobil. Tapi apapun bicara tentang kepastian itu adalah kematian. Sembahlah Tuhanmu di surat itu sampai datangnya kepastian. Ketika kita bertanya sampai kapan kita beribadah, ya sampai mati. Beribadah terus sampai mati. Terus ada yang mengatakan ibadah apa yang paling lama? Ada yang mengatakan menikah. Ibadah paling lama katanya menikah, bagaimana dua kepala dijadikan jadi satu? Enggak, menikah itu selalu ada pihak ketiga. Enggak akan ada yang namanya berdua. Jangan sombong ya Roti. Tapi manusia beda, mengatakan pihak ketiganya. Ibadah paling panjang katanya menikah. Ada yang lebih panjang. Kita gantung dulu dikit. Menikah itu selalu ada pihak ketiga, betul. Tapi banyak orang mengatakan pihak ketiganya adalah pihak ketiga. Pihak ketiga. Bun, konsep cinta menikah itu seperti ini. Segitiga. Emang selalu segitiga. Kalau Bunda merasa paling dicintai oleh pasangan Bunda, salah. Bapak merasa paling dicintai oleh ibu di rumah, salah. Konsep cinta segitiga, ada pihak ke kanan siapa? Suami. Kiri siapa? Atas siapa? Allah. Betul. Cinta itu konsepnya segitiga. Semakin dekat kita ke atas, makin dekat kitanya. Dengar Pak? Bapak kanan, ibu kiri. Bapak semakin jauh ke atas akan gini. Tapi Bapak makin makin dekat ke pasangan, makin dekat sama Allah. Yang maha tenang. Ya makanya dikatakan itu sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ketika pulang nanti bilang sama suami, kita bilang suami bingung, akhirnya kan? Itu Bunda. Cinta itu konsepnya tiga-tiga. Terus ibadah paling lama apa tadi? Ternyata menikah enggak paling lama. Ibadah paling lama adalah berada di majelis, yaitu menuntut ilal mahdi ila ya habib. Menuntut ilmu itu dari pertama bersuara sampai tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Itu ibadah kita dituntut selalu belajar. Man salaka tariqan yatamisu fil ilma sallallahu tariqan ila jannah. Salah satu yang bisa menguatkan untuk kita menuntut alhamdulillah. Sekarang kalau dikatakan Bun, lelah nggak menuntut ilmu? Lelah nggak? Capek nggak? Nikmatin ya Bun ya. Dunia bakal lelah emang. Lelah buat capek-capek emang di dunia berbulan-bulan kayak gitu. Nanti di sana yang enak-enakan kita. Ya, alhamdulillah. Dari man salaka tariqan yatamisu fil ilman sallallahu tariqan al jannah. Dari hadis ini ketika dibuka, ini menurut guru saya ada tafsir mengatakan tentang hadis ada dua kebaikan minimal. Dari enaknya, dari nikmatnya menuntut ilmu. Pertama, tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan ketika melewati siratal mustaqimnya Allah. Hadiah spesial buat penuntut ilmu yang tidak terbatas waktu dan usia. Pertama adalah tidak akan ada ketakutan, keraguan ketika melewati siratal mustaqimnya Allah. Saya mau tanya, pernah dengar nggak luas lebarnya siratal mustaqim? Pernah dengar dari kita kecil? Pak MC, rambut dibelah 7 Bunda. Dengarnya aja kayak nggak mungkin. Ketika mereka para penuntut ilmu yakin dengan segala yang dilakukannya untuk mencari ilmu dan kebaikan,
tidak akan ada ketakutan melewati Siratal Mustaqim Allah. Lewat aja biasa. Itulah golden ticket buat para penuntut ilmu yang sekarang ada di sini. Ajak saudaranya, ajak pasangannya, ajak anak-anaknya. Karena apa? Sudah merasakan nikmat yang menuntut ilmu, lebar nanti. Itu pertama minimal. Yang kedua, dari hadis ini apa katanya? Akan diberikan spesial, akan melihat dan menatap wajah Allah langsung. Allahu Akbar. Para penuntut ilmu itu akan diberikan privilege, akan bisa melihat wajah Allah langsung nanti. Amalan dari apa? Dari amalan menuntut ilmunya. Luar biasa yang para penuntut ilmu. Makanya saya bilang, ketika ada sahabat ngajak buat belajar, terangkul, pegang tangan, jangan lepasin lagi. Lebih baik kita memiliki sahabat yang menampar, tapi buat kita sadar, daripada sahabat yang membelai tapi buat kita lalai. Saya tanya lagi, berapa sering sahabat ngajak nyeblak? Banyak. Seberapa sering ngajak ngebasok? Bakso itu nggak bisa nanya ngebasok. Tak pernah kak sahabat ngajak besok puasa yuk? Bareng duhanya ada nggak? Kalau ada, bandingkan banyak ngajak nyeblak sama bakso atau ngajak puasa besok minum sholat? Nah, ngajak puasa bunda ya? Nah itulah the real sahabat itu dicari pun. Ya Bapak, teman itu dicari banget yang bisa mengingatkan kita dalam kebaikan, ketaatan, dan ketakwaan. Itu sahabat. Nah, buat perempuan yang wabil khusus, buat perempuan, hati-hati dalam mencari sahabat. Ya, sahabat itu adalah yang datang bukan karena kelebihan kita, tapi yang datang dan tidak pernah pergi karena kekurangan kita. Jadi sahabat kayak gitu. Buat status musa, sahabat adalah yang datang bukan karena kelebihan kita, tapi yang datang dan tidak pergi karena kekurangan kita. Itu sahabat. Terus gimana kan dengan sahabat sejati? Ada lagi Pak, ternyata sahabat sejati buat status musanya lagi. Sahabat sejati adalah apa? Ketika orang lain melihat senyum di wajahmu, tapi sahabat sejati melihat kesedihan di matamu. Itu sahabat sejati. Teteh udahlah, saya tahu teteh sedih. Waktu pura-pura kuat, sering kamu pura-pura kuat, mukanya senyum, tapi hatinya suaranya udah beda. Iya, teteh nggak kuat. Itu yang sering saya temui Pak di pasien saya Pak. Pasien-pasien saya rata-rata dikatakan banyak perempuan Pak. Karena tekanan itu banyak perempuan. Sampai ada yang teriak, sampai mengeroak, sampai nyakar-nyakar, sampai makin muntah. Kenapa? Begitu banyaknya masalah yang mereka rasakan. Bunda mau tahu nggak 3 penyakit yang paling berbahaya? Dan ini 90% dialami oleh perempuan bukan laki-laki. Mungkin sumbernya laki-laki sih. Sumbernya bukan laki-laki. Nih Bu, dari survei kami, dari ilmu terapis kami, psikologi kami, ada 3 hal penyakit yang sekarang berat sekali dan relate dialami oleh perempuan Indonesia. Pertama tuh apa? Kalau mau tahu, cancer itu perempuan. Jarang laki-laki cancer kan? Kedua apa? Autoimun. Itu perempuan semua. Ketiga apa? Tumor. Dan saya katakan 3 penyakit berat ini bukan dari kurang tidur, bukan salah makan makanan ataupun kurangnya dana, bukan. 3 penyakit berat ini menimpa manusia wabil perempuan Indonesia itu ada karena apa? Pikiran ternyata. Pikirannya berat. Mau tahu nggak? Kang sumber cancer itu apa? Mau kasih tahu nggak? Mau? Sumber penyakit wanita cancer itu adalah apa? Kemarahan, kekesalan, ketidaknerimaan yang dipendam terus, stres, anxiety, ketakutan, kecemasan yang ditahan terus, itulah jadi namanya cancer. Buat para perempuan, Pak, saya kasih bocoran Pak ya. Terus kedua apa Kang? Kalau anxiety itu apa? Sumber penyakitnya. Anxiety itu sumbernya Bunda, boleh ya diingetin ataupun dicatat. Sumber penyakit dari anxiety itu adalah ketika lisannya ngomong iya, tapi hatinya enggak. People pleaser, asal orang senang, tapi dia menderita. Banyak banget Pak.
human people pleaser, yang biar orang senang lah, biar gua aja nanggung. Tulisan dong, iya, tapi ada yang enggak gitu, nggak bisa gitu. Tapi oke deh, nggak apa-apa. Dan ketiga, tumor penyakitnya apa dari survei kami adalah kemarahan yang menumpuk-numpuk. Numpuk terus, disimpan terus, kemarahan, kebencian, ketidakterimaan, akhirnya jadi larut. Jadi bunda, ketika ada pasangannya membuat kesalahan, itu gunanya support system. Buat ngomong aja bun, nggak apa-apa. Kan kita akan saling terima ketika menikah. Banyak, makanya sekarang banyak namanya bucin, yang kayak kejadian teh sampai 3 tahun bisa digituin apa? Bunda aja ketahuan, kok bisa gitu ya bunda? That's real, itu bisa. Mereka yang nahan terus sampai fisiknya, KDRT yang habis-habisan bisa. Kenapa? People pleaser. Pasien saya lebih dia merasa nyaman, disakitnya nyaman. Ketika katanya pasangan pas nyakitin aku udah biasa, maaf ya. Aku udah biasa katanya. Kenapa? Ketika dia merayu saya, ini kuncinya. Saya senang banget katanya. Padahal nilai kejelekan mungkin lebih banyak daripada kebaikan. Jadi hati-hati bawa diri, makanya Allah kasih kita akal sama iman buat kita jadi lebih baik, lebih kuat. Hati-hati, jadi orang jangan baik teing. Jadi orang baik banyak dimanfaatin, betul. Ya kan ya? Jadi orang baik harus dimanfaatin, betul. Ada orang yang layak ditolong, ada yang nggak layak ditolong. Dan ingetin, ada orang itu layak ditolong, tapi nggak layak ditolong. Kenapa? Ada udah ditolong, itu beban buat kita akhirnya. Gunakan akalmu, gunakan imanmu untuk berpikir ke orang, untuk nolong orang. Ya, ini dari ilmu terapi kami. Tapi di mata Allah, mata agama, tolonglah selama kau bisa menolong. Ya, Allahu Maha Mana di materinya. Kalau perempuan Pak gitu Pak saya Pak. Bang perempuan itu saya tuh sering banget mengatakan tentang ayo bunda jaga dirinya, kamu mulia, kamu tuh cantik. Saya suka marah kepada bapak-bapak yang dulu menikah, sebelum menikah, istrinya cantik pun. Setelah menikah, hilang cantiknya. Kau tega, dia ketika sama orang tua dia cantik banget. Ketika dia menikah memilih dirimu kok kau abaikan cantiknya. Ya? Jadi ketika bunda mempunyai pasangan-pasangan luar biasa kayak ini yang menjaga auratnya biar kayak saat ini terus gini, genggam tangannya, terima kasih ayah, yuk bareng-bareng terus biar nikmat bersama berkeluarga ya. Alhamdulillah. Nah, udah tadi apa bagaimana Al-Quran mengatakan tidaklah menciptakan jin manusia untuk beribadah kepadaku. Terus dikatakan lagi, sampai kapan kita beribadah? Sebelum kita hijrah ya. Sampai kapan kita beribadah? Beribadah itu dari pertama kita lahir sampai akhir. Ya, usahakan. Terus bagaimana lagi nih kan? Ibadah, konsep ibadah itu ada yang luar biasa. Mungkin ini udah klise banget, klasik buat kita belajar bab ibadah. Ada yang namanya ibadah mahdo. Tahu mahdo apa? Mahdo itu ibadah yang sudah ada jelas nasnya. Runtutannya dari Allah, nabinya sampai sekarang, nggak boleh diubah-ubah. Murni, ibadah murni. Contohnya apa yang harus dirubah? Sholat 5 waktu, zakat dengan udah ditentukan, puasa, haji, masya Allah Bapak. Oh, betul. Jadi ibadah mahdo itu ibadah yang sudah lurus, nggak boleh dirubah-ubah, nggak boleh ditambah-tambah ataupun dikurang-kurang. Bun, pernah merasa sakit, kecewa, diabaikan? Pernah? Sakit banget? Sering. Oh suami kan? Ketika kita lagi sedih gitu, ngerasa pengen banget dekat sama Allah tuh, curhat sama Allah, doa sama Allah, enak banget, sholat tuh enak banget. Ya Allah, hamba lemah ya Allah, penuh dosa ya Allah, kita sakit gitu-gitu tadi. Ya Allah, ngopi wae gitu kan ya. Berdoa. Ngerasa sedih banget sama Allah, ngadu sama Allah. Saking dekatnya sama Allah, yang subuh tadi 2 rakaat, karena pengen dekat sama Allah dijadiin 4 rakaat. Boleh nggak? Nggak boleh. Maka itu namanya ibadah yang mahdo, nggak boleh tambah-tambahin. Itu kurang-kurangnya nggak boleh. Pakem, itu seperti ibadah mahdo.
Terus bagaimana dong? Satu lagi, ibadah ghairu mahdhur. Pertama mahdhur, kedua adalah ghairu mahdhur. Ibadah yang sudah ada penambahan. Nah, apa contohnya? Contohnya senyum, masya Allah, Bapak benar. Senyum itu ibadah, apalagi? Biar kita tahu ibadah hidup ini bukan hanya sholat aja. Sedekah, apalagi yang paling mudah, yang bunda Bapak lakuin tiap hari. Salam, apalagi? Wah, luar biasa. Bunda, ngabdi, berbakti pada pasangan itu ibadah. Cintai pasanganmu, akan terbuka jalur-jalur langit. Berbakti pada orang tua itu ibadah. Pernah dibuat? Enggak ada, tapi ada. Berbakti pada orang tua. Buat bapak-bapak, yes. Buat bapak-bapak lagi nih, mencari nafkah itu ibadah ghairu mahdhur. Jaga silaturahmi keluarga, ibadah ghairu mahdhur. Rukun tetangga dengan tetangga kiri kanan baik, itu ghairu mahdhur. Jaga ketentraman, tidak berdusta, tidak sombong, itu ghairu mahdhur. Pernah ngerasa nggak di sebelah orang yang kedua itu damai banget pun? Duduk sebelah itu enak, tenang gitu. Berarti kita tidak membuat kerusuhan, ya. Jadi ibadah mahdhur itu wajib, ghairu mahdhur itu adalah ibadah yang sudah ada tambahan tapi buat kebaikan. Ya, kalau nanya ibadahnya cuma apa? Sholat doang, salah. Ya, ada ghairu mahdhur. Sekarang coba buka surat An-Nisa 100. Yuk silakan yang bisa mengulik bunda lagi. An-Nisa 100 sama artinya. Kita bicara tentang hijrah sekarang. Waktunya. Tiba An-Nisa 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Yang artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah, bacaannya mantap, artinya juga jelas, kayak MTQ. Saya dengerin luar biasa. Ya tes terus ya. Bun, ya Kang, Bapak, ya Bunda, hijrah itu esensinya adalah perpindahan. Hijrah itu perpindahan, berpindah. Esensinya ketika Rasulullah tidak diterima di Mekah, beliau ke Madinah. Hijrah itu adalah menjadi lebih baik. Yang tadi sholatnya masih bolong-bolong, sekarang 5 waktunya baik. Yang tadi sholatnya jauh dari tepat waktu menjadi tepat waktu. Tadi bertetangga nggak akur jadi akur. Itu hijrah. Itu hijrah namanya. Sekarang saya nanya, Bunda, ketika lagi di luar rumah, waktu sholat zuhur pendek, waktunya tinggal kurang lebih 15 menit lagi. Ada kepanikan nggak kita? Ada? Enggak, memang ketakutan Bunda ya? Ada ketakutan? Dan saya yakin semua yang merasakan hal ini ketakutan yang luar biasa. Takut lewat waktu zuhur.
Karena ada apa? Ketaatan di sana. Betul? Takut, ya Allah, 15 menit lagi kumaha ieu. Lagi safar pula gitu kan ya. Tapi belum keluar kota. Itu ada cinta dikasih Allah buat kita. Dan nggak semua orang bisa merasakan itu, Bunda. Benar Pak? Nggak semua orang bisa merasakan itu. Ketika sholat wajib aja tinggal 15 menit lagi dia belum melakukannya, ada ketakutannya. Oke, kita tutup kasus itu. Sekarang waktu duha tinggal setengah jam lagi, ada ketakutan sama nggak? Masya Allah. Ketika wajib aja ada ketakutan. Ini duha Bun, duhanya nggak wajib, sunnah. Sunnah kalau lakukan dapat pahala, enggak juga nggak apa-apa. Kok takut sih? Karena apa? Karena ada cinta sama Allah, karena ada ketakutan sama Allah. Bedanya kita takut sama Allah sama takut dengan yang lain-lain. Takut sama harimau, kita akan menjauh, betul? Takut begal, kita akan menjauh. Tapi takut sama Allah, pengen dekat sama Allah. Beda ya? Sunnah ini kan, nggak sholat nggak apa-apa, kok biasa aja. Tapi hidup cemas, gue belum duha, nggak enak banget. Asal ada yang bolong, Bunda ya, merasa ya? Allah Akbar. Ini orang-orang luar biasa, orang pilihan Allah. Ini nih orang-orang luar biasa, yang sunnah aja jadi tak wajib aja. Di surat An-Nisa 100 ini juga dikatakan, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa mereka yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, janji Allah itu pasti. Allah akan memberikan dunia dan rezeki seluas dunia kalau kita yakin sama Allah. Buat akan hijrah itu berat nggak? Hijrah itu berat Pak. Hijrah itu nggak bisa sendiri Bu. Wallahi. Kenapa? Manusia itu naik turun. Futur dia. Wah, pas futur ini perlu support system. Support system siapa? Bisa sahabat, bisa pasangan. Ketika dia sendiri lemah. Ketika naik senang dia, tapi tetap godaan kuat. Iblis begitu gencar mencoba menumbangkan mereka yang hijrah. Akan banyak alasan buat kita lagi hijrah itu, makanya perlu sahabat-sahabat soli yang saling mengingatkan, saling menguatkan. Bun, bahkan di akhir ayat dikatakan barang siapa yang hijrah belum nyampe tempat hijrahnya, keburu lafaz duluan surga daripada perpindahannya, maka janjinya Allah akan masuk dalam surga. Contoh, pernah dengar yang orang pernah bunuh 100 orang? Riwayat mengatakan, pernah dengar? Pernah ya? Bagaimana? Orang udah bunuh 100 orang, begitu baiknya Allah, tetap dijamin surga. Bunda pernah bunuh 100 orang, kenapa gak mau hijrah? Kenapa gak mau berpindah? Ya, hijrah itu enak Bun, insya Allah. Tapi ada cerita bagaimana teman saya Pak, dia dulu petinggi di bank BUMN gajinya udah sekian digit Bun. Ketika kami sama-sama belajar, dia itu termasuk sahabat saya nih, yang kameramen. Dan di bank juga Pak, hijrah, milih hijrah saya katanya. Milih hijrah, akhirnya lepas dari banknya, usaha kecil-kecilan Pak, dekat masjid Istiqomah, dagang sop buntut. Tapi dia yakin ikhlas sama Allah, dicuci Pak, dicuci sama Allah. Di dunia dia diberi kesulitan, dicuci secuci-cucinya Allah, kesulitan, dia yakin Allah Maha Baik. Bun, enak kita dicuci di dunia atau di sana? Iya, kuat nggak? Banyak perlu sahabat lagi buat kita. Dicuci semuanya sampai dia naik lagi. Dan sekarang teman saya ini benar apapun, kalau untuk kegiatan kemanusiaan buat keagamaan nomor 1. Perlu berapa Kang? Perlu apa Kang? Malu sampai kan. Ketika kita yakin jalan Allah, maka ayo lakuin sama-sama kuat tentunya ya. Cerita 100 orang itu sudah jadi cukup pukulan buat kita, karena kita alhamdulillah tidak sampai itu. Hijrah kepada Allah, hijrahnya luar biasa. Terus langsung nah, nanti salah satu nikmatnya hijrah itu akan merasakan ketenangan. Ketenangan ketika melakukan kebaikan. Kayak bapak-bapak ada yang mengatakan berbagi beras, berbagi segala sesuatu. Bun, bapak, nikmat berbagi itu juga luar biasa. Ya.
Ketika kita ingin berbagi, bisa membuat orang lain tersenyum, itu luar biasa amalannya. Ada sahabat Nabi Syaban yang akan bercerita bagaimana tentang hebatnya sedekah. Bunda, orang yang sudah wafat itu tidak pengen apa-apa kecuali minta waktu walaupun hanya semenit untuk muncul, untuk hadir ke dunia lagi. Untuk apa? Bukan untuk haji, bukan untuk sholat, hanya untuk bersedekah. Nikmatnya sedekah. Mereka yang wafat ngomong sama Allah, ya Allah beri kesempatan pada kami untuk sebentar aja ke dunia ya Allah. Ternyata nyatanya bukan buat sholat, tapi buat sedekah. Begitu manfaatnya luar biasa dari nilai sedekah. Kalau kita bicara tentang sedekah, faedahnya, manfaatnya, dan sekali lagi bicara tentang sedekah bukan dari angka yang kita berikan. Jangan pernah salah, bukan dari angka yang kita berikan, tapi dari nilai keikhlasan. Nah, bab sedekah ini adalah kakak saya, teteh saya yang akan menyampaikan langsung bagaimana nikmat sedekah yang alhamdulillah luar biasa. Sekarang banyak sekali saudara-saudara kita yang betul-betul lagi membutuhkan nikmatnya sedekah. Barakallahu kepada teteh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mungkin ada yang bertanya juga. Ya, boleh. Tapi Bapak jawab apa Bapak? Nah, ada yang tanya dulu. Bangga Ibu. Ya, dengan Ibu Syahrini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Ustadz mohon bertanya, apa yang tadi saya simak, Ustadz mengatakan bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Bagaimana menurut Islam yang sebetulnya kalau seandainya ada seorang ibu itu yang tidak soleh dalam tanda kutip, misalkan yang haram-haram dilakukan ataupun itu bentuknya, apakah tetap surga itu ada di telapak kaki ibu? Insyaallah. Terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Kang Rian katanya kalau seorang ibu itu selalu dikatakan ada surga di telapak kaki ibu. Tapi ini Mbak, ibunya tuh yang bermaksiat juga. Nah, apakah masih tetap surga ada di telapak kaki seorang ibu? Siap Bunda, Masya Allah. Dengan Bunda siapa nih namanya? Bunda Heni. Allah, Bunda ini Masya Allah ini sebenarnya lagi relate ya zaman sekarang ya. Banyak sekali ketika anak-anak kayak anak yang jadi anak yang solid, tapi orang tuanya kadang-kadang masih yang tidak melakukan hal yang baik. Relate ya. Banyak kita lihat di sosial media ketika anak yang solid banget, tapi orang tuanya masih melakukan maksiat, masih melakukan dosa. Jadi gini ya waktu ya Bunda, Masya Allah, Pak Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan jangan pernah membentak atau menggunakan nada tinggi kepada orang yang mengajarkan bicara. Jangan pernah membantah perkataan orang tua walaupun kau tahu itu salah. Betul? Nah, di sini dikatakan bahwa sadarlah dirimu bahwa dirimu adalah tetap anaknya. Di sini tetap kita bisa memilah dan memilih untuk melakukan kebaikan. Janganlah kau merasa paling baik sendiri atas diri orang tua. Seandainya engkau bisa mewarnai orang tua, itu baik. Asal jangan sampai engkau yang terwarnai oleh orang tua. Engkau tidak akan baik, kasih contoh buat ibumu. Ketika engkau menjadi anak baik, jadilah contoh untuk orang tuamu hingga dia menjadi baik. Bunda, fenomena ini luar biasa. Banyak banget anak-anak yang merasa paling baik dari orang tuanya, bahkan memaki orang tuanya, merasa paling pintar, merasa paling benar. Apakah kau sadar dia bodoh, dia salah karena berjuang untuk dirimu? Berapa sering dia tidak sholat karena harus menjaga dirimu? Berapa sering dia tidak ada lupa makan karena dia kau bisa makan? Tidak pantas seorang anak berkata keras di depan orang tuanya. Tidak pantas seorang anak membentak orang tuanya. Apalagi orang tua sampai keluar air matanya. Pintu surga tertutup, Bunda. Jadi sekali lagi, ketika engkau diberikan amanah oleh Allah lebih baik dari orang tuamu, bawa orang tuamu menjadi baik. Surga bukan untuk dirimu. Orang tuamu nggak tahu
Orang tuamu bodoh, tugasmu yang pintar jaga dia. Jadi selalu prasangka baik ke orang tua, baik ibu atau bapak. Ya, Allah insyaallah benar. Insyaallah. Cintai orang tuanya, insyaallah. Masya Allah. Pasien hadirin Aryan, betul sekali yang disampaikan oleh Aryan yang ganteng tadi, kata Pak Cucu katanya. Ini hadiahnya. Selalu sayang kepada orang tua, walaupun orang tua selalu melakukan tidak baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena surga selalu ada di telapak kaki ibu. Selanjutnya siapa? Ada yang bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini di hari kemerdekaan. Kita sudah dijajah oleh Belanda 350 tahun. Oleh Jepang 3,5 tahun. Allah dalam Al-Quran berfirman seperti ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jawabannya, mengapa kok malaikat berkata seperti itu? Padahal malaikat mengatakan dalam firman-Nya juga, dalam firman Allah juga, Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kenapa kok manusia belum dibuat tapi malaikat sudah mengatakan seperti itu? Mengapa? Itu aja. Masya Allah, kalau guru bertanya ngeri sekali. Udah mohon bimbingan juga apa misi saya Ustaz. Tahu lah, karena dikatakan terus kenapa gitu kan ya? Allah luar biasa. Manusia ini emang tempatnya lubang, tempatnya sama. Tapi sombongnya luar biasa ya Ustaz ya. Merasa paling benar, paling pintar gitu. Ketika kita dikatakan merdeka, saya setuju dengan saudara mengatakan yang katanya merdeka. Salah satu esensi merdeka itu adalah tidak ada pajak itu tadi. Kalau kita merdeka itu benar-benar hasil kaya, hasil raya dari bumi Indonesia itu udah benar-benar buat rakyat tadi. Tidak ada lagi pajak, tapi sekarang pajak makin banyak. Kita bahas ekstranya kayaknya. Tapi bagaimana mensiasati bahwa manusia ini biar bisa terus bersama dalam kebaikan tadi, ini yang berat. Karena banyak sekali kegiatan, banyak sekali maksud yang kadang-kadang berbeda kita minta target dan tujuannya kan. Malaikat sudah jelas tidak ada salahnya kan. Iblis sudah jelas salah mulu. Manusia ini antara baik dan buruknya ada. Tapi bagaimana kita ini baiknya lebih banyak daripada buruknya. Betul ya Bu? Ketika tiap hari usahakan lebih baik banyaknya daripada buruknya. Apapun itu yang dilakukan usahakan banyakkan baiknya daripada buruknya. Ketika negara tidak berpihak kepada kita, yakinlah bahwa warga Indonesia itu bahkan banyak yang mengatakan lebih spesial dari warga negara lainnya. Kenapa? Tiket surganya katanya diakui karena warga Indonesia. Jadi kalau yang tahu, jadi ketika seleksi nanti di yaumil akhir, ketika menggunakan KTP Indonesia, udah itu kabarnya tiket surga katanya. Jadi sabar, teruslah melakukan kebaikan, jangan pernah meratapi kejadian di depan, lakukan yang terbaik aja. Pola, gunakan kalimat-kalimat baik untuk menjadi baik. Guru saya mengatakan ketika kita sibuk dengan keburukan, yakinlah bahwa engkau tidak baik. Ketika engkau melakukan kebaikan, yakinlah engkau tidak disibukkan dengan keburukan. Itu sudah baik. Cukup menjadi baik, jadi baik saja. Itu aja warahmatullahi wabarakatuh dari saya tentang yang katanya merdeka ini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya Jazakallah khairan, terima kasih. Pertanyaan terakhir ini dari ada Pak Habib. Pak Habib Musin. Masya Allah. Bukan maksudnya panggilan sininya Habib karena ini orang Arab. bukan. Oh, ini tuh sama Pak Ustaz aja dikasih ke ini dulu. Insyaallah. Masya Allah. Antum suruh ngetes terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan nyamannya Pak. Begini Pak Ustaz, sekarang kan temanya hijrah ya. Hijrah. Jadi kalau saya perhatikan
banyak manusia atau orang-orang Islam berhijrah, berumah tatoan di mana-mana, terus sekarang hijrah. Tapi kalau saya perhatikan, hijrahnya dia itu tidak kafah. Artinya tidak kafah itu apa? Tidak mau belajar bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat berjamaah. Kalau ada kumpulan itu mu'alaf center, adakah hijrah center? Karena ini penting, Pak. Terus kalau menyinggung ibu-ibu hijrah, bro, rambutan di mana-mana, akhirnya bertutupan, datang ke sekolah. Nah, tapi di rumah terbuka, hari pasar pakai kerudung, katakan isi itu tabodas. Kumaha menanggapi seperti itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pertanyaan dimakan ya Bunda. Guru ini ngetes banget. Ya apa nih Guru? Awalnya mungkin sedikit yang saya tahu misalnya. Jadi kita ini kadang-kadang ada yang namanya hijrah raga, ya, hijrah hati. Itu nggak Bun? Ya Bapak ya, sekarang kita nih lagi marak namanya euforia hijrah raga. Dari look-like penampilan dulu. Biasa gitu. Mulai tadi nggak pakai kerudung, dia belum sari jadi sari. Mulai cari teman-teman yang sama-sama ngerti dari hijrah. Nah, akan naik nih dari hijrah raga. Biasanya udah kumpul dengan satu frekuensi akan mulai hijrah hati. Hati mulai dikit-dikit by proses. Ya, jangan datang dardor gitu. Makanya nanti akan ada pemahaman yang kadang-kadang merasa paling benar kalau pintar. Perlu proses, katanya. Kenapa banyak saudara kita, sahabat kita yang dari satu lingkup, satu majelis tiba-tiba keluar ke lingkup lain, merasa paling benar. Antum neraka. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jadi Bunda, tanya hatinya, baru nyampe mana ini? Hijrah raga, hijrah hati. Ada yang pakai tangan nih, hati-hati, salah hijrah. Salah hijrah itu rasa paling benar tadi kan? Hijrahnya bahkan bisa menyalahkan orang. Hijrah antum salah. Guru Anda seperti ini, guru antum gak benar, akhirnya nuntut sama dan sebagainya. Segala sesuatunya merasa paling benar. Hati-hati salah hijrah. Ya, hijrah itu perlu guru, perlu sahabat, perlu panduan membawa kita benar-benar hijrah. Saya ingat ya, barakallahu wabarakatuh. Selalu gitu aja kan. Ya, 2 pertanyaan terakhir dari saya saja. Nanti tolong Pak Ustadz betulkan jawabannya. Pertanyaan saya agak sulit Bu. 1. Siapakah Ustadz kita hari ini? Ngacu. Banget itu. Iya. Ibu yang panjang ya Pak ya. Kang Marian, Kang Kamarian, Kang Marian. Ustadz Kamarian betul nggak Pak Ustadz? Semua. Mana Pak Aden kasih dia. Ada anak apa ya? Sudah. Ikut di foto dulu. Supaya menang. Kalau lebih sulit lagi. Terakhir, yayasan apa yang bekerja sama dengan beliau? Manusia Cahaya. Manusia Cahaya. Ini yang grupnya Pak Agung dengan Ibu. Ada yang tahu? Ngacung lah. Bukan. Sebentar. Ibu Sahrono, Bu Mayasa. Akhlak Nur Bintang. Akhlak Nur Bintang. Betul nggak Pak? Betul sekali. Akhlakul fitrah. Ya, alhamdulillah sudah selesai hadiahnya juga pertanyaannya. Sama-sama dan jangan berhenti kita beristighfar dulu ya. Terus saja nanti saya akan bantu dengan doa insyaallah. Sama-sama semuanya gunakan hatinya, gunakan qalbunya ketika beristighfar kepada Allah. Semoga yang hadir di sini semuanya sudah dengan Allah dan tahu menjaga pengakhir. Sama-sama gunakan Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya Astaghfirullah Minal khotoya Astaghfirullah
Ya Rahim, Ya Allah, Engkaulah Maha Mulia ya Allah, Engkau Maha Pengatur ya Allah, Engkau Maha mengetahui segala sesuatunya ya Allah. Ya Allah, kami ini lemah dan penuh dosa ya Allah. Ya Allah, berapa sering langkah kaki membawa ke tempat yang tidak Engkau sukai ya Allah. Ya Allah, seberapa sering tangan ini melakukan hal yang salah ya Allah, dan berapa sering lisan ini melakukan hal yang salah ya Allah, dan berapa sering mata ini melihat dan menatap yang bukan hanya ya Allah, dan berapa sering telinga ini mendengarkan bukan hanya ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Besar, Maha Agung dan Maha Mulia ya Allah. Ampuni kami ya Allah, kami ini tanpa dosa dan tanpa salah ya Allah. Ampuni kami ya Allah, jauhkanlah kami dari penyakit fisik dan penyakit hati ya Allah. Jauhkan kami dari bahaya ya Allah. Jauhkan kami dari kesusahan ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan maksiat ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksaan neraka ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu dan iman yang terus bertambah ya Allah. Kesehatan yang makin baik jauh dari penyakit ya Allah. Banyaknya harta yang membawa kami menjadi dermawan ya Allah, dan keberkahan keselamatan dunia wa akhirat. Ya Allah, ampunilah semua yang hadir di sini ya Allah, seluruh perlindungan-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, seluruh cinta-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat perlindungan-Mu pada orang tua kami, buat orang tua kami yang sudah berada ya Allah. Lindungi mereka ya Allah, jauhkan dari siksa kubur ya Allah. Ya Allah, kami bersaksi ya Allah, orang tua kami orang baik ya Allah. Mereka orang baik ya Allah, mereka orang baik ya Allah. Dan buat orang tua kami yang masih ada ya Allah, beri kami kesempatan ya Allah untuk membuktikan, membahagiakan mereka ya Allah. Kulitnya sudah makin keriput ya Allah, rambutnya sudah memutih ya Allah, raganya semakin lemah ya Allah. Ya Allah, berapa sering mereka menahan sakit ya Allah demi kami biar kelihatan sehat ya Allah. Berapa sering mereka menunda makannya biar kami bisa makan ya Allah. Berapa sering mereka menunda sholatnya demi kami ya Allah. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami minta, mohon dan minta perlindungan ya Allah. Ya Allah, lindungi keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Anak-anak yang salih, anak-anak yang salihah, cinta Al-Quran, menghafal Al-Quran dan beramal mulia ya Allah. Jadikan penuh pandangan, pendamai hati ya Allah. Tuntunkan ya Allah, tuntunkan ya Allah, tuntunkan ya Allah. Ya Allah, jadikan pasangan kami adalah support system bisa membantu, saling mengingatkan dan menguatkan ya Allah. Kami mencintainya karena-Mu ya Allah, kami mencintainya karena-Mu ya Allah. Ya Rahman, hanya kepada-Mu kami minta mohon pertolongan ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah, ijabah doa kami ya Allah, ijabah doa kami ya Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah dan segala kebaikannya ya Allah.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله jadikan keluarga kami sakinah warahmah. Berikan kepada kami nikmat ibadah, nikmatnya doa dan nikmatnya sedekah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bi idzati yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.